Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggraini, NPM 20.170.12.0019. Di sini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan yang telah saya buat. Yang mana pertanyaan pertama mengemukakan model hubungan kausal pada PTM. Yang pertama ada model determinisme murni atau klasik atau pure determinisme model, yaitu kausa yang menentukan terdiri dari sekelompok faktor kausal yang disebut kausal sufisien atau sufisia cluster. Setiap cluster sufisien berpengaruh secara independen. Pengaruh setiap faktor saling ketergantungan pada faktor lain dalam setiap cluster. Kemudian ada model determinisme modern atau modifikasi modern. Modern determinisme model of cluster of causal atau faktor oleh Rochman. Kenyataan ilmu saat ini, penyebab dan akibat tidak selalu tunggal. Dari perspektif multiple causation, sebab sufisien bukan merupakan faktor tunggal, melainkan merupakan kumpulan faktor. Setiap faktor yang turut menyusun dan muncul dalam setidaknya set sufisien cause disebut dengan kontribusi komponen cause. Faktor yang selalu ada dalam setiap set sufisien cause adalah resersari cause. Model multiple etiologi lainnya, segitiga epidemiologi atau triangle of epidemiology, host agent environment, jaringan sebab akibat atau web of causation, model roda atau well model, inti genetik, lingkar dalam host, lingkungan luas, lingkungan biologi, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Kemudian mengemukakan hubungan kausal model probabilistik pada penyakit tidak menular. Model probabilistik pada penyakit tidak menular yaitu menggunakan teori probabilitas dan statistik untuk memperkirakan hubungan yang diamati serta memprediksi hubungan pada tingkat populasi. Berdasarkan temuan pada tingkat populasi berdasarkan temuan pada sampel yang diteliti. Penggunaan konsep probabilitas hanyalah untuk mengekspresikan keterbatasan pengetahuan kita tentang proses kausal. Kemudian mengemukakan dan menjelaskan faktor risiko pada penyakit tidak menular. Faktor risiko bersama penyakit tidak menular atau PTN yaitu diantaranya merokok dan menggunakan rokok elektronik menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan penumpukan lemak untuk mengurangi kebugaran tubuh. Kurangnya mengkonsumsi buah dan sayuran dapat menyebabkan kekurangan serat yang bermanfaat untuk kesehatan. Konsumsi alkohol memiliki dampak terhadap kesehatan seperti hati, ginjal, otak, dan lain-lain. Kemudian mengemukakan dan menjelaskan kriteria-kriteria operasional hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Agen harus selalu didapat diisolasi pada setiap kasus melalui biakan murni kausa yang diperlukan. Agen yang telah diisolasi dari seorang penderita harus mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan atau kausa yang ditentukan. Agen seharusnya tidak dijumpai pada kasus-kasus penyakit lain atau efek pasifik. Kemudian soal yang terakhir yaitu mengemukakan dan menjelaskan kriteria-kriteria ideal hubungan kausal pada PTM. Yang pertama ada strength of association atau kekuatan asosiasi. Hubungan asosiasi yang sangat kuat antara suatu faktor dengan suatu penyakit. Consistency of association atau konsistensi, pengamatan yang dilakukan berulang-ulang pada tempat, waktu, populasi, dan rancangan penelitian yang berbeda-beda memberikan bukti yang sama tentang hubungan asosiasi. Specific of association atau spesifitas hubungan merupakan kriteria pada konsep penyebab tunggal hubungan satu sebab satu akibat, yaitu jika sebuah faktor spesifik hanya berhubungan dengan sebuah pajanan maka dianggap memberikan kemungkinan hubungan kausalitas. Temporality atau temporalitas hubungan tempat kejadian harus yaitu urutan waktu yang mensyaratkan bahwa penyebab harus mendahului akibat. Biologis gradien atau derajat biologis
ada pada hubungan antara suatu faktor dengan suatu penyakit yang kekuatan hubungannya meningkat sejalan dengan peningkatan kausalitas pajanan. Plausibility atau memungkinkan biologis. Hubungan suatu pakar dengan suatu penyakit yang secara nalar dapat ditemukan dalam arti nama memungkinkan secara biologis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.